Terima kasih Pak Uda, dan salam bagi para narasumber juga, Pak Nanang Zubaidi, dan nantinya Pak Irham, Bapak Ibu semua. Di sini saat saya kemarin menyusun presentasi tentang kesantunan, ya, ketidaksantunan dalam percakapan sehari-hari ini, sebenarnya ini tidak sedetail atau sedalam seperti yang disampaikan Pak Nanang Zubaidi, ya. Nah, ini juga belum termasuk contoh tentang negative politeness, ya, ini masih pembukaan. Jadi nanti dalam presentasi saya dari banyak Bapak Ibu dosen di sini maupun dari mahasiswa, ya. Jadi kita akan belajar bersama. Ada beberapa tentang basic tentu saja. Kemudian saya sisipi dengan beberapa data sekunder yang diambil dari peneliti lain maupun dari tugas-tugas mahasiswa saya, kemudian data primer maupun itu dari penelitian-penelitian saya sebelumnya maupun ada yang sedang berjalan. Oke. Di sini kita melihat bahasa itu sendiri, bagaimana bahasa itu dari dahulu oleh para linguis, ya, dipelajari itu tidak meninggalkan apa yang disebut kesantunan. Jadi walaupun para ahli itu meneliti kesantunan, ya, dalam abad akhir ini, tetapi sebenarnya apa ilmu tentang santunan dan ketidaksantunan itu secara implisit sudah kita dan manusia ini aplikasikan, ya, sejak lama. Untuk itu dari basic sendiri saya sampaikan bahwa kesantunan berbahasa itu terkait erat dengan kompetensi linguistik kita, ya, dengan sosial kita. Tadi sudah disinggung tentang bagaimana performance dan competence, ya. Kemudian saya ambil dari Yule, ini yang salah satu awal, ya, tentang politeness. Ya, it's possible to treat politeness as a fixed concept, as in the idea of polite social behavior or etiquette within a culture. Jadi walaupun nanti atau kemarin kalau Bapak Ibu semua di sini penggiat linguistik menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Nurwanto, ya, tentang perkembangan dari ini teori-teori kesantunan ini, baik dari teori klasik maupun dari the first wave, gelombang pertama sampai gelombang kedua dan gelombang ketiga, ya, ini nanti kita akan perpadukan, dan salah satunya di sini kita akan tekankan dari dasar-dasar dulu. Yang pertama adalah dari Lakoff yang menyinggung kesantunan yang meliputi 3. Don't impose, give option, dan make a full a good or be friendly. Nah, di sini seperti kita ketahui, Lakoff itu menggunakan prinsip, ya, tentang keuntungan, karena dalam linguistik, dalam pragmatik itu kemarin tahun 2019, ya, salah satunya yang disegarkan oleh Karl Popper dalam seminar konferensi internasionalnya di Hong Kong itu, dia menjelaskan bahwa pragmatic is like money, jadi seperti transaksi uang, ya. Jadi itu juga inline dengan apa yang disampaikan Robin Lakoff tentang bagaimana prinsip kesantunan yang bisa kita saling transaksikan, menguntungkan bagi orang lain atau menguntungkan bagi diri kita. Nah, itu nanti seperti ketahui dalam basic Lakoff itu dia mengedepankan hal-hal tersebut, ya. Kemudian ini masih dasar, jadi kita cepat saja. Kemudian di sini muncul Leaf, ya, di tahun 83. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Leaf terkenal dengan maksimnya, ya, mulai dari maksim kebijakan sampai dari simpati yang kita ketahui. Di situ kita dapatkan di sini saya pernah, ya, meneliti tentang hal ini sebelum tahun 2015 itu saat ada sebentar, ya. Nah, saat penutur dan mitra tutur, ya, di lingkungan sehari-hari, tapi di sini saya ambilkan satu contoh saja tentang konteks
ini mempersilahkan tamu ya. Ini juga hampir mirip dengan contoh-contoh yang kita temukan ya. Jadi di situ dalam contoh maksim kebijakan di sini mempersilahkan tamu untuk budaya Jawa ya, misalnya mempersilahkan tamu untuk makan atau minum dahulu ya. Walaupun sebenarnya sang pemilik rumah itu tidak atau belum makan atau belum minum, tetapi saat ditawarkan tentu saja sang pemilik rumah ya, dalam konteks ini adalah budaya Jawa itu mengutamakan dari mitra tutur terlebih dahulu dan lain-lain ya. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Nanang, ini kita akan mulai dari face ya. Apa itu face? Face di sini bisa kita artikan wajah atau muka dalam linguistik ya. Kaitannya tentu saja dari sejarahnya masing-masing budaya bisa kita lihat ya secara universal, baik di Barat maupun di Cina maupun di Timur ya, Indonesia itu dalam beberapa referensi itu mempunyai kesamaan ya, yaitu face. Kalau dalam teori linguistik sendiri, Goffman ya, itu lebih menekankan face sebagai atribut sosial. Dan dari sini terinspirasi dari Goffman itu, Brown and Levinson melanjutkan ya dengan menambahkan bagaimana ya face itu dikaitkan dengan atribut pribadi yang dimiliki dan dirasakan ya di publik dan juga bersifat universal. Nah, untuk itu kita bisa gabungkan face tadi yang merupakan public self image as a person ya, of a person, atau kita bisa menyebutnya sebagai citra diri ya, yang dimiliki oleh setiap individu lepas individu ya, tetapi juga dalam konteks sosial, supaya kita dalam percakapan itu saling bisa menghargai atau menghormati ya citra diri tersebut. Kemudian face tersebut dibagi menjadi dua seperti Bapak Ibu ketahui ya, mungkin ada teman-teman mahasiswa di sini, positif dan negatif. Positif dan negatif tidak serta-merta seperti makna konvensional yang berarti baik atau buruk, tetapi di sini positive face itu berarti keinginan seseorang untuk dihargai dan diterima oleh orang lain ya. Bagaimana kita untuk dirangkul dalam suatu konteks sosial tersebut. Ya, aplikasinya nanti banyak, kita akan lanjutkan. Kemudian negative face. Sekali lagi negatif di sini tidak berarti buruk ya atau jelek. Negative face di sini berarti suatu keinginan untuk tidak diganggu oleh orang lain ya. Jadi dalam suatu konteks sosial tersebut citra dirinya tersebut akan lebih bersifat mandiri dan memiliki kebebasan untuk bertindak. Jadi itu makna ya yang kita dasari dari negative face. Kemudian dalam bertindak tutur kita dalam bercakap-cakap dan lain-lain tidak lepas dari FTA atau face study yang dilakukan oleh orang lain kepada ketika penutur melakukan tindak tutur ya. Jadi pasti ada kemungkinan seperti itu. Maka para linguis itu melanjutkan dengan membagi face threatening acts itu menjadi dua, yaitu FTA yang positif dan negatif. Yang satu menyerang wajah negatif mitra tutur, yang satunya menyerang wajah atau citra positif mitra tutur. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi ya, dan juga dalam teori-teori sebelumnya, kita harus mengetahui intensitas dari FTA tersebut. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita lihat dari bobot itu atau weight ya. Sering dalam referensi diberi simbol W ya, W di sini. Itu sekali lagi ini penjelasan tambahan ya. Terdiri dari kita mengetahui tingkat gangguan atau di sini range of imposition. Kemudian ada distance ya, social distance atau jarak sosial. Kemudian ada power sendiri ya. Jadi di sini kita dalam melakukan atau nantinya menganalisis bagaimana intensitas FTA itu bobot bisa diketahui dari degree of imposition dan juga atau range of imposition, power dan juga social distance.
untuk melakukan percakapan yang ya seperti dalam teori klasik kita harus memiliki cooperative principle ya untuk saling berterima dan santun, kita bisa menggunakan positive politeness strategy dari Brown Levinson. Sesuai ya, tadi inline dengan apa itu muka positif dan apa itu muka negatif. Positive politeness strategy sendiri ini sebenarnya saya ambilkan dari penelitian mahasiswa yang melakukan observasi, kemudian mentranskripnya di conversational analysis. Ini terjadi konteks ini di post ronda ya. Jadi materi saya hari ini lebih ringan, memberi contoh beberapa hasil-hasil penelitian sekunder dan penelitian dari data sekunder dan primer ya. Kemudian di sini di post ronda tersebut ada percakapan antara dua orang ya laki-laki. Yang satu ini menggunakan bahasa Jawa, yang satu menyampaikan tapi perkembangan kasusmu bro, jari dilaporkan nang polisi, awakmu ngasih kuru ya. Mungkin ada di sini partisipan yang tidak berbahasa Jawa, ini maksudnya menanyakan tentang kasus ini kontekstual ya, kasus yang dilaporkan di kepolisian karena terjadi sesuatu sebelumnya. Nah, di sini si A itu menanyakan kabar dengan menanyakan bagaimana perkembangan kasusnya ya. Nah, di sini juga sambil memberikan perhatian, awakmu ngasih kuru, ini menyebutkan tentang badan ya yang menjadi kurus. Nah, mohon maaf ini ya, ini dari transkripnya mumetenan cuk yang ini ki. Nah, ini maksudnya dia menggunakan capaan bro cuk, yaitu artinya menunjukkan tadi ya kedekatan atau jarak sosial secara psikologis. Dalam kesantunan positif ini termasuk menggunakan penanda keakraban kelompok. Dan juga di situ menanyakan tentang kasus, menanyakan tentang memperhatikan tentang bentuk badannya ya. Ini sangat jarang dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki ya. Tapi di sini di kasus ini khusus karena ini menunjukkan perhatian lebih kepada temannya ya yang biasanya dijumpai seminggu sekali ya di pos ronda. Kemudian contoh lain dari strategi kesantunan negatif atau negatif politeness strategy yang saya ambil juga dari data mahasiswa. Di sini ada seorang ya konteksnya ya, seorang asing yang bertanya ke sebuah dusun. Ya, permisi, mohon maaf mengganggu Mas. Mau menanyakan alamat, apakah benar di sini Sundi Kidul itu sebuah nama lokasi? Nggih, benar Mas. Nah, lalu ditanyakan lagi, mohon maaf, untuk rumah Bu Tuti RT 27 di sebelah mana nggih? Kemudian dijawab lagi, sebelah barat rumah pagar putih itu Mas, yang ada warungnya. Oh nggih, terima kasih Mas. Nah, di sini kita bisa cermati ya, apa yang kita rasakan kalau kita menjadi petutur maupun mitra tutur di situ, yaitu geser sedikit ini ya, mohon maaf. Permisi di sini dan juga ada kata permohonan maaf sampai diulang sampai 2 kali ya dalam konteks yang singkat ini tentang menanyakan alamat ini menunjukkan bahwa tutor atau orang asing itu ya karena belum kenal dengan yang ditanyakan ya mas-mas yang ada di pinggir jalan itu, dia tidak bersikap so akrab atau apapun, dia menggunakan distance juga, social distance, dan juga dari kepentingannya maka dia lebih cenderung menggunakan penanda ya, mohon maaf, permisi, terima kasih, dan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ini yang pertama itu ada data tentang menanyakan ya secara tidak langsung. Sebagai contoh, bagaimana aplikasi dari off-record politeness strategy itu di lingkungan kampus kalau ini ya. Ini sebenarnya ada ujaran, saya tidak mencatat secara lengkap, tetapi yang kita fokuskan adalah ujaran dari seorang mahasiswa ke dosennya yang menanyakan tentang adanya ujian fonologi atau tidak. Di situ tidak serta-merta hanya menanyakan ada atau tidak, tapi dia meminta. Jadi dia memohon dengan menggunakan strategi tidak langsung, ya, dengan mengurangi itu, ya, tekanan kepada dosen tersebut.
Nah, selain itu saya ambilkan beberapa contoh temuan di siaran radio. Kebetulan ini penelitiannya belum selesai, masih di tahun ini, sebelum COVID dan sampai COVID ini, datanya masih berjalan. Sejauh ini yang saya temukan di konteks siaran radio, ya selain podcast, ya ada siaran di radio langsung, itu salah satu stasiun di Yogyakarta yang direkam dan dianalisis percakapannya, ini ditemukan sejauh ini ya ada beberapa 12 ya tentang strategi yang digunakan kesopanan ya, strategi kesopanan yang digunakan itu 10 itu merupakan strategi kesopanan positif dan hanya 2 yang strategi kesopanan negatif sejauh ini ya. Seperti dalam mengintensifkan perhatian minta tutur. Jadi guest star dan juga di situ announcer itu sering memperhatikan satu sama lain ya, karena mereka membicarakan hal yang ringan-ringan sampai menuju ke topik permasalahan, mereka selalu mengintensifkan perhatian ya, dan juga sering memberi pujian apa yang disampaikan, apa perkembangan, apa topiknya itu. Dan tentu ini hal-hal yang wajar ya, yang bisa sebenarnya ada hipotesisnya kalau kita baca dari penelitian-penelitian yang lain, tapi ini di konteks tertentu ya, di konteks siaran radio. Salah satunya adalah menggunakan sapaan ya, ini saya temukan sangat banyak sekali. Kemudian mengupayakan kesepakatan ya. Jadi ini merupakan apa namanya, resiprokal dari announcer itu sendiri saat menghargai mitra tuturnya ya, tidak hanya mendiamkan saja, tapi dia selain memberi pujian, dia menyapa juga mengiyakan atau memberi kesepakatan dalam berbagai macam konteks kalimat atau frase. Kemudian yang berikutnya ya, menghindari perbedaan pendapat, ini ditemukan juga, berjanji memberi penghargaan. Di sini sebenarnya hanya satu, ini ada intermezzo tentang apa yang narasumber atau guest star itu akan dapatkan setelah dia mengisi acara di situ ya, percakapan-percakapan seperti itu. Kalau yang lainnya selain memberikan penghargaan ditemukan lebih dari 3 ya, banyak sekali data yang saya peroleh data yang saya peroleh sejauh ini. Sampaikan yang terakhir adalah meminta maaf. Saya rasa itu saya sharekan sekilas dari temuan di konteks siaran radio. Kemudian yang kami lakukan di tahun lalu, yaitu meneliti tentang pemandu wisata di Jogja. Sebenarnya di sini ada selain Bapak Ibu dosen, mungkin ada para ini ya, yang para Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia pariwisata, salah satunya Mas Andy ini senior saya. Mohon maaf ini nanti besok butuh kolaborasi lanjut tentang pemandu wisata. Ini sejauh ini yang sudah diteliti itu saya hubungkan dengan bagaimana politeness strateginya itu digunakan untuk apa. Ya, selain dari jenis-jenisnya, mereka secara garis besar menggunakan positive politeness strategy itu untuk membuat interaksi yang baik ya, good interaction between tour guide and the tourist itself, themselves, ya, while guiding the process in order to make the conversation run well. Jadi itu yang ditemukan sejauh yang diteliti tahun lalu. Kemudian they use negative politeness to avoid impositions to the tourist conversation. Kemudian they use bold on record. Ini jarang sekali, tapi tetap ditemukan hal-hal ya seperti tadi imperatif dan kalimat-kalimat lain yang dilakukan itu kebanyakan saat posisi-posisi mereka lagi hektik atau posisi-posisi dikejar waktu ya. Jadi mereka secara teori kesopanan mereka tidak, ya pemandu wisata tidak memikirkan apakah ini sopan atau tidak ya karena terburu-buru. Kemudian yang terakhir, the use of record when having the same hints ya, karena mereka berbeda budaya, berbeda dan kebanyakan baru kenal saat itu juga, saat pertuturan itu terjadi, mereka menggunakan hal-hal umum ya saat mereka menggunakan off record, seperti saat it's already noon, seperti itu saat ada di museum. Dalam konteks tersebut mereka mendapatkan tiket masuk museum beserta dengan ditukarkan dengan makan dan minum. Nah, seperti itu artinya secara tidak langsung sang
tour guide itu mengajak sang turis untuk makan siang ya, menukar tiketnya. Kemudian setelah kita cermati ya tentang basic dari kesantunan dan beberapa contoh dari data sekunder dan primer, kita lanjut ke ketidaksantunan ya. Ketidaksantunan di sini dalam percakapan sehari-hari tentu saja tidak lepas dari apa itu teori ketidaksantunan sendiri. Sejak first and second wave itu yang pertama yang kita ketahui dari setelah Lakoff dan Lee serta Brown-Levinson itu muncul Jonathan Culpeper ya. Baik di akhir 1990-an ya, 96 dan lain-lainnya maupun di setelah era 2000 yaitu itu ada gabungan antara first wave dan juga second wave. Tapi kebanyakan di second wave itu dari kritik-kritik sebelumnya yang kemarin juga sudah dirangkum oleh Pak Nurwanto ya, dari beberapa gelombang itu lebih menekankan ke ketidaksantunan juga. Baik kita membahas bahasa itu sebagai what it should be ya, dari awalnya ya prescriptivism point of view ya, prescriptive point of view dari prescriptivism ke descriptivism ya, what it should be menjadi apa yang ada di dalam masyarakat, apa temuan-temuan data-data ya yang ada di masyarakat, maksudnya yang ada dalam pertuturan. Di sini kita rangkumkan ya dari Archer, Bosfield, mohon maaf. Di sini kita rangkumkan ya. Di sini dari penggunaannya didefinisikan bahwa suatu kegiatan berbahaya yang ditujukan untuk merusak hubungan antara persona atau menyerang muka tutur dengan sengaja. Nah, itu saya garis bawahi kenapa berbeda dengan hanya teori Brown-Levinson yang hanya follow and break the politeness strategy. Tapi Culpeper dan juga di sini Bosfield itu lebih menekankan ke hubungannya seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya jalan, jadi beberapa slide saya akan sampaikan cepat ya. Ya sama seperti Culpeper di sini Bosfield itu mencermati dan membuat kriteria ketidaksantunan ya. Apa itu ketidaksantunan? Harus ada tidak adanya filter dan juga disertai dengan aggregation dan divariasikan menjadi sebenarnya penutur yang sengaja dan penutur yang tidak sengaja dengan masing-masing mitra tutur itu memahami ya bahwa tuturan itulah merusak muka maupun masing-masing mitra tutur juga tidak memahami itu. Jadi itu divariasikan dalam kerangka teori Bosfield. Kemudian Culpeper sendiri ya di sini baik di tahun 96 maupun setelahnya ya dengan perkembangan teori itu mengembangkan konsep strategi ketidaksantunan sebagai strategi yang berlawanan tadi ya dari Brown-Levinson. Kita tahu ketidaksantunan Culpeper itu ditambahkan satu ya. Kalau dari Brown-Levinson itu ada 4 secara garis besar, ini ditambahkan dengan satu selain ketidaklangungan langsung, positif, negatif, juga ada sarkasme atau kesantunan semu serta menahan kesantunan. Nah, saya ambilkan dari penelitian Fatimah di 2014. Di sini salah satu konteks ya keseharian. Ini salah satunya di anak-anak tapi bukan mahasiswa ya. Ini di sekolah SMA SMK. Ya. Ini ada tuturan kalau kamu tidak memberitahu jawaban nomor 2, lihat saja kalau pulang. Nah, itu tuturan tersebut mengancam mitra tutur secara langsung ya. Itu strategi yang bold on record in politeness. Kemudian sebentar, saya lewati itu. Kemudian ini ya, sama konteksnya masih di sekolah. Kalau pelajaran ini aku tidak pernah peduli. Nilaiku tidak baik, nggak apa-apa. Nah itu disampaikan oleh seorang siswa ke guru dalam penelitian tersebut. Itu langsung jelas sekali bahwa sang siswa itu tidak memberikan simpati. Itu salah satu yang kalau kita teliti masuk ke dalam ketidaksantunan positif. Nah, ini kalau Bapak Ibu teman-teman di sini cermati, ini saya ambil dari main lucu-lucuan ya, ada kontak
HP suami di kontak suami di HP istri, atau kontak istri di HP suami di tahun pertama menikah sampai tahun ke-35 menikah, ya, misalnya seperti itu. Kita lihat misalnya di tahun ke-30 menikah, celengan semar, ya, suaminya sudah disebut seperti itu. Tapi konteks di sini tidak hanya kita mencermati itu, tapi ini saya ambilkan penelitian dari Bapak Haryanto. Di sini di budaya Jawa, salah satunya yang di sekitar kita, di sekitar konteks saya, itu sering di data itu memforwardkan kontak HP secara tidak langsung. Tidak hanya punya istri ya, di sini punya orang lain. Misalnya teman saya disebut di kontak HP saya gembul gitu atau gepeng. Nah, seperti itu nanti dalam pertuturan ini efeknya sangat menyinggung. Terbawa dalam percakapan yang menggunakan julukan yang hina dalam menyapa. Misalnya saya mendapatkan kontak salah satu teman saya namanya ini, ya, dengan tidak pantas, lalu saya menyebutkan hal tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari impoliteness juga. Dan di sini contoh dalam konteks lain, ya, sekarang dituturkan oleh seorang guru kepada seorang siswa saat mengerjakan sesuatu, dia sudah meremehkan atau underestimate to the students. Memangnya kamu bisa? Nah, seperti itu data ini menunjukkan bahwa hal tersebut menyerang muka negatif siswa tersebut di muka umum, ya. Jadi itu sangat meremehkan mitra bicara. Nah, kemudian hal lain yang saya temukan dalam konferensi ke-16-nya pragmatik kemarin, itu ada politik reciprocity and politic behavior. Itu salah satu contoh yang disebut Culpeper tentang bagaimana kalau kita menyapa, ya. Ini temuan-temuan dalam penelitian mahasiswa maupun penelitian sekunder yang saya ambil itu sering tidak menghargai dengan hanya men-skip atau tidak melakukan politeness yang seharusnya. Politik di sini adalah what it should be, the amount of the politeness data that it should be found. Jadi misalnya hello itu seharusnya dijawab dengan hello atau how do you do dan sebagainya itu. Tapi dalam pelanggaran kesopanan itu ya dicuekin seperti itu, ada silence di situ. Itu salah satu contoh dari impoliteness. Untuk itu data-data yang saya rangkum itu kalau ya seperti dalam basic teori, kalau disapa ya membalas sapaan tetapi itu tidak dilakukan, kemudian hal-hal lain itu disebut withhold politeness, ya, contoh terakhir tadi. Misalnya diberi hadiah oleh teman tapi tidak mengucapkan terima kasih, kemudian melihat tetangga sekitar kita sukses, ya. Seharusnya secara normal kita mengucapkan selamat dalam pertuturan, tetapi itu tidak. Nah, itu salah satu dari withhold politeness. Nah, salah satu penelitian dari Haryanto tadi, tambahannya di sekitar kita, ya, di konteks sekitar kita ada gihra kepanggih, ya, istilahnya dalam percakapan kerja bakti, percakapan dan lain-lain yang konteks saya temukan itu hanya siap-siap dan iya-iya seperti itu, ya. Itu merupakan salah satu kesantunan semu. Tetapi bagaimana kita mengetahuinya kalau itu kesantunan semu? Itu karena tidak dilakukan, ya. Kita mempelajari konteksnya secara besar, ya, tidak hanya dalam pertuturan, berhenti dalam pertuturan itu, tetapi kelanjutan dari pertuturan itu. Itu sangat menarik dalam beberapa tahun terakhir itu selain mock politeness juga diteliti juga mock impoliteness. Nah, itu dibalik, ya, karena beberapa hal yang semu itu tidak hanya kesantunan, tapi ketidaksantunan juga ada yang semu, ya. Itu mungkin di waktu yang lain atau Bapak Ibu bisa mencermati jurnal-jurnal tentang pragmatik. Kemudian hal lain ini dalam konteks sekitar kita ada percakapan antara tetangga, ya. Pak, mobilmu ganti? Ora, sik lawas wis tak weneh ki anakku. Wah, iki luwih enteng dinggo, luwih nyaman. Lah regane wae ya kacek akeh. Di sini speech act maupun dari cooperative principle itu kita bisa kaitkan juga dengan impoliteness. Kenapa tidak hanya dijawab, Pak, mobilmu ganti? Iya atau ora, tetapi dia menjawab dengan mock politeness. Sebenarnya dia itu ada pesan tersembunyi di situ.
Nah, saya cepatkan ya, ini sudah ada peringatan. Secara singkat-singkat saja, contoh-contoh data primer yang terakhir-terakhir ini, tadi sudah tentang politeness, ini contoh konteks siaran di radio yang tentang impoliteness itu ditemukan sedikit ya, hanya 3 tuturan tidak langsung bernada menyindir, dan kemudian menyerobot kesempatan, dan kemudian yang ketiga adalah menempatkan orang lain yang memiliki tanggungan. Untuk alasannya sedang juga dalam observasi maupun dalam interview, karena secara rutin ini diambil datanya, memang sangat sedikit sekali ya hal-hal impoliteness yang ada dalam konteks siaran radio, apalagi itu di laman publik ya, di konteks publik. Oke, saya skip saja. Yang terakhir dari saya tentang hal-hal kesantunan maupun ketidaksantunan di sekitar kita itu, sekali lagi, baik kita mencermati dari first wave atau second wave atau third wave, itu penafsiran ketidaksantunan atau kesantunan itu sangat bergantung pada konteks pertuturan ya, sama seperti ranah pragmatik yang kita diskusikan. Untuk itu saya citasi salah satu quote dari Brainier, ini juga seperti Karl Popper yang sering membahas tentang impoliteness. The implication for politeness theory in general are that if we take the valuable insight from all 3 waves of politeness theory, the result will be a very rich analysis of interactional data. Jadi tadi kembali ke awal tentang preskriptif dan deskriptif point of view ke linguistik, kita bisa terapkan secara baik dalam kita analisa, baik itu nanti menggunakan conversational analysis maupun lainnya dalam data-data politeness dan impoliteness di sekitar kita atau konteks-konteks yang lain. Mungkin itu, mohon maaf waktunya apabila melebihi, saya kembalikan ke Mas Huda. Pak Huda, mohon maaf.